Bagaimana nasib 3 perusahaan sawit besar akan dituntut dan didenda di pengadilan? Salam Planter Indonesia, bersama Yopi Perkebunan Mandor. Berita info sawit terbaru yang ada di Indonesia didapat dari berbagai media sosial dan berita lainnya. 3 perusahaan sawit besar dituntut bayar denda triliunan rupiah dalam kasus ekspor CPO dan kelangkaan minyak goreng. Jakarta didapat berita 3 korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan ekspor ilegal crude palm oil atau dikenal dengan CPO mengakibatkan kelangkaan minyak goreng menghadapi tuntutan berat dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Selain diwajibkan membayar uang pengganti yang mencapai total 17,7 triliun, 3 perusahaan tersebut juga dituntut agar perusahaan tersebut ditutup. Tuntutan ini disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Tuntutan pertama adalah yaitu PT terbesar yang ada di Indonesia, Wilmar Group. PT Wilmar Group yang terdiri atas 5 anak perusahaan dituntut membayar uang pengganti sebesar 11,8 triliun serta denda 1 miliar jika dalam waktu 1 bulan tidak membayar. Aset korporasi akan disita dan dilelang. Jika masih tidak mencukupi, jaksa menegaskan akan menyita harta benda. Tenang Farulian Semiring, direktur yang mewakili ke-5 perusahaan tersebut, dan dikenakan pidana kurungan selama 12 bulan. Selain itu, JPU menuntut agar seluruh atau sebagian perusahaan Wilmar Group ditutup selama 1 tahun sebagai sanksi tambahan atas pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua adalah perusahaan Permata Hijau Group dan Musimas Group juga hadapi sanksi berat. Perusahaan ini yang dikenal dengan nama PT Permata Hijau Group yang terdiri atas 5 anak perusahaan juga dituntut membayar uang pengganti sebesar yaitu sebanyak 937,5 miliar serta denda sebanyak 1 miliar. Di sini jika tidak mampu membayar dalam 1 bulan, aset korporasi akan disita dan dilelang dengan konsekuensi lebih lanjut terhadap direktur pengendalinya, David Virgo, yang bisa dikenai pidana penjara selama 12 bulan. Perusahaan ini juga menghadapi ancaman penutupan selama 1 tahun juga. Jadi di sini perusahaan ini juga sama seperti perusahaan Wilmar, dendanya penutupan selama 1 tahun. Selanjutnya, sementara itu PT Musimas Group yang terdiri dari atas 7 perusahaan dituntut membayar uang pengganti sebesar 4,8 triliun dan denda 1 miliar. Jika tidak mampu membayar denda, para pengendali perusahaan dapat disita dan dilelang. 5 personel pengendali perusahaan termasuk Gunawan Siregar dan Budi Krisnajaya bisa dikenakan pidana penjara selama 11 bulan jika aset yang disita tidak mencukupi. Musimas juga dituntut tutup selama 1 tahun. Kemudian kita bahas tentang duduk perkara kasus ekspor CPO. Kasus ini bermula saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran yang waktu dulu pernah meresahkan masyarakat di Indonesia dengan harga minyak yang sangat tinggi hingga timbul satu kelangkaan yang aneh. Kita sebagai memproduksi CPO di Indonesia terbesar di dunia, nomor 1, mengalami kelangkaan minyak goreng
Jadi di sini dapat diduga manipulasi dalam ekspor CPO yang mengakibatkan harga minyak goreng melonjak tinggi. Dalam perkembangan kasus ini, 5 orang telah divonis bersalah, termasuk mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu Kemendak Indrasari Wisnu Wardana, serta sejumlah eksekutif perusahaan yang terlibat. Jaksa mendakwa bahwa 3 perusahaan ini secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan keuntungan ilegal yang mencapai triliunan rupiah. Wilmar Group diduga memperoleh keuntungan tidak sah sebesar 1,6 triliun. Sementara Musim Mas Group dan Permata Hijau Group masing-masing didakwa memperoleh keuntungan 626,6 miliar dan merugikan perekonomian negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini masih berproses di pengadilan dengan putusan akhir yang akan menjadi penentu bagi kelanjutan operasional 3 korporasi besar ini di industri sawit Indonesia. Uang pengganti sebesar 11,808,0 banyak, saya tidak bisa membilangnya, ya bilangi aja 11,8 triliun yang dibebankan kepada proporsional kepada kelima terdakwa koperasi dengan perhitungan harta benda milik terdakwa korporasi yang telah disita. Benda milik terdakwa mencukupi harta benda. Danang Korlian selaku direktur dapat disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi juga, Danang Korlian dikenakan subsidiar pidana penjara 19 tahun, kata jaksa. Jaksa juga menuntut agar kelima terdakwa tersebut seperti perusahaan koperasi Wilmar Group dengan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan seluruh atau sebagian perusahaan terdakwa koperasi untuk waktu paling lama 1 tahun. Jadi di sini sobat, kita tahu bahwa kasus ini terjadi ketika kelangkaan minyak goreng waktu dulu. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.